Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky di berita terkini CMC TV. Baiklah sahabat CMC, kita mulai berita pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dan selawat kita ucapkan kepada hari kita Muhammad SAW. Kalau mengkaji dan menengok program unggulan negara Gubuk Lapan Koto ke depan, bahwasanya negara Gubuk Lapan Koto punya visi dan misi. Yang pertama di bidang pembangunan. Kalau ditengok di bidang pembangunan, tentu yang pertama kita bagaimana nanti pembangunan ke depan itu tentang SDM. Kita menginginkan satu rumah itu satu sarjana. Jadi dengan adanya sosialisasi, dengan adanya tentang beasiswa sesuai dengan terjadinya pendataan yang diinginkan untuk kedepannya, pendataan balik surat, jadi diharuskan dan kita memohon dan meminta kepada seluruh warga masyarakat untuk bisa di dalam pembangunan SDM membuat satu rumah itu satu sarjana. Kemudian kalau kita melihat di pembangunan yang lain, yaitunya pembangunan fisik, yaitunya kita dimulai dengan melihat jalur Gubuk Lapan Koto di pusat ibu kota kecamatan. Menginginkan kita ke depan itu jalan-jalan lingkung yang ada di Nagari sesuai dengan telah lamanya diinginkan oleh masyarakat, yaitunya perbaikan jalan yang selama ini jalan yang sangat banyak yang ambruk di masing-masing jorong yang belum tuntas, yang menghambat sarana-prasarana dalam aktivitasnya sehari-hari, atau di dalam musim hujan yang namanya masyarakat mengeluh dengan jalannya yang buruk. Banyak sekali di jalan Simpang Siamang yang ini menghubung dua kecamatan. Jalan tersebut sangat dinanti-nanti oleh masyarakat sudah sekian tahun yang lalu sampai saat sekarang ini. Juga dengan adanya keterbatasan dana desa atau nagari dan juga kabupaten dan provinsi dalam kondisi COVID, mungkin kedepannya kita berharap jalan-jalan yang ada di Nagari bisa akan terrealisasi sesuai dengan permintaan masyarakat. Kemudian dengan adanya lagi yaitunya tentang irigasi. Di sini kita menginginkan irigasi yang ada di Gubuk Lapan Koto bisa hendaknya berkelanjutan pembangunan irigasi yang sekarang sudah dimulai di tahun ini 2001 sudah terkabul, yaitunya irigasi di Tanjung Batau dengan turunan sesuai dengan informasi yang didapat tahun 2021 ini 2M yang akan dilaksanakan di tahun ini di Tanjung Batau. Dan juga yang tak kalah pentingnya yang prioritas tahun ini yaitunya tentang normalisasi batang namang, yang mana namang ini sangat besar fungsinya bagi kita masyarakat petani. Dengan sekarang ini dengan tidak berfungsinya namang sesuai dengan habitat namang yang terkendala dengan semak dan banyaknya batang kayu dan sempitnya batang namang sekarang, sudah selayaknya untuk dinormalisasi batang namang, yang mana nanti kita dengan adanya normalisasi batang namang tersebut air nanti akan bisa lancar ke sawah-sawah dan bandar-bandar kecil yang ada di seputaran namang tersebut. Dan juga di dalam normalisasi batang namang itu kita juga berharap ke depan sesuai dengan telah dikunjungi oleh Ibu Reska Kabadia sebagai DPR RI Pusat dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Audi dan juga Bupati Kabupaten Kota yang terpilih sekarang sudah dilihat yang namanya jembatan, yaitunya jembatan Batang Namang yang ada di Sepangkuranji yang seumur kita Wali Negari belum pernah diperbaiki, dan alhamdulillah insya Allah di tahun 2022 ini akan diperbaiki sesuai dengan aturan dan juga sesuai dengan apa yang diminta dengan besaran takaran dana yang ditetapkan di jembatan tersebut. Dan kami sangat berharap sekali jembatan itu sangat bermanfaat sekali, sebab jembatan di sepanjang jembatan itu kiri kanan muka belakang sering terjadi banjir, sehingga dengan adanya sering banjir itu juga menghambat jalannya pertanian yang bisa merugikan para petani yang ada di tengah masyarakat Nagari Gubuk Lapan Koto. Kemudian kita melangkah kepada yang lain yang sangat perlu sekali di Gubuk Lapan Koto sesuai dengan zaman, yaitunya
desa wisata. Desa wisata kenapa kita menginginkan di Gulapangoto sangat elok dan sangat berpotensi sekali dibuat desa wisata, yang itu yang bertempat di Jorong Bantungke, Tanjung Matau, Tiaka dan Balai Mesiro. Yang 3 jorong ini sangat bisa sekali dan berpotensi di bidang para layang, di bidang terabas, di bidang bulu perkemahan, dan juga banyak di bidang lain yang tak kalah pentingnya di objek wisata yang ada di Kecamatan Harau. Jadi selama ini kita sudah melihat pembukaan jalan yang telah dibentuk oleh mantan Bapak Dewan kita Pak Irudolai, ini sehat. Dan dengan masyarakat ini sehat nanti mungkin terlahirlah imajinasi pemikir-pemikir sehat. Contoh saja sekarang sesuai dengan lokus yang ada di Kota Lokus Stunting di Negari, di Gulapangoto juga menginginkan supaya yang namanya di bidang kesehatan dengan bidang stunting ini, atau dikatakan dengan bahasa kampungnya bayi pendek, yaitu tidak menginginkan lagi di masyarakat Negari Gulapangoto ini masyarakatnya pendek. Jadi walaupun sekarang didanai dana desa, tentu saja di bidang bagaimana mengantisipasi penyelenggaraan, pemeliharaan, penambahan gizi dan makanan-makanan kepada ibu hamil dan juga anak balita dan juga tak kalah pentingnya lansia. Di dalam hal ini juga dengan memanfaatkan kader yandu yang kebetulan kader yandu yang ada di Gulapangoto juga didanai dengan dana desa sebanyak 100 orang lebih kurang. Jadi dalam hal ini kita di Gulapangoto insya Allah kedepannya sangat kusuk dengan masalah stunting ini, supaya nanti dengan adanya pengawasan terhadap ibu hamil ini sampai ke berita anak umur 6 tahun ke depan, dengan kerjasama dengan bidang-bidang desa yang ada di Gulapangoto, juga Puskesmas juga ada di dekat kantor Wali Negari, sangat berinteraksi, bersinergi bagaimana untuk menciptakan hal yang seperti ini untuk ke depan. Dan juga kepada kami berharap kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota supaya nanti bersama-sama kita mewujudkan yang mana visi dan misi ini betul-betul tercipta sesuai dengan arahan dari Dinas Kesehatan sampai ke Puskesmas dan ke Negari. Kemudian kita menoleh kepada bidang sosial. Alhamdulillah Negari dengan berkoordinasi dengan pemerintahan dan bersama BAMUS sudah sepakat untuk membantu yayasan yang ada di Negari Gulapangoto, yaitu yayasan panti asuhan sebanyak 2 panti asuhan PA dan PI yang ada di Jorong Beletolang dan ada yang di Jorong Bantungke. Negari juga membantu sebesaran dana lebih kurang 3 jutaan Jorong dan liku-liku masyarakat, liku-liku fisik tempat daerahnya sangat bervariasi sehingga menimbulkan imajinasi bagi kami dari Negari untuk bisa mempotensikan yang nama Limas Negari yang sebanyak 16 orang ini. Yang pertama sudah kita danai dengan kostum mereka dengan dana desa, yang sekarang Limas Negari sudah juga dilatih, juga dibina oleh aparat kepolisian, Satpol PP, pemadam kebakaran dan juga di bidang TNI sudah dibayat sampai dengan sekarang. Alhamdulillah kita ingin meningkatkan lagi tentang Kadipas ini di dalam Negari dengan menginginkan ke depan supaya Negari Gulapangoto mempunyai tower dan mempunyai radio induk, dan nanti masing-masing limas ini akan dibekali dengan radio genggam, yang mana dengan tujuan tidak lain tak bukan untuk mempersingkat jaringan terjadinya suatu hal yang tidak diingini di tengah masyarakat, contohnya di bidang kemalingan, di bidang narkoba, juga di bidang lain-lain tersebut. Sebab dengan adanya interaksi komunikasi yang baik itu, kedepannya Negari Gulapangoto dengan adanya komplikasi yang kita harapkan ke depan, insya Allah kita akan mewujudkan Negari Gulapangoto ini menjadi negari madani, negari yang elok, negari yang indah sesuai dengan harapan masyarakat yang ada di tengah masyarakat di Gulapangoto. Dan di Gulapangoto sangat elok dan sangat berpotensi sekali dibuat desa wisata, yang itu yang bertempat di Jorong Bantungke, Tanjung Matau, Tiaka dan Balai Mesiro. Yang 3 jorong ini sangat bisa sekali
dan berpotensi di bidang para layang, di bidang terabas, di bidang bumi perkemahan, dan juga banyak di bidang lain yang tak kalah pentingnya di objek wisata yang ada di Kecamatan Harau. Jadi selama ini kita sudah melihat pembukaan jalan yang telah dibentuk oleh mantan Bapak Dewan kita Pak Irudalahi, yang jalan itu sudah dibuka mulai dari desa Jorong Balensiro, Jorong Kubandungke, dan Jorong Tiakar. Jadi untuk itu kami minta ke depan kepada pemerintah, baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah maupun pemerintahan provinsi dan pusat, untuk bisa membantu kita ini untuk bisa secepat mungkin untuk menciptakan yang desa wisata di Julapangkoto, di samping yang masih berkembang dan menggelembung di Julapangkoto hanya sate di Julapangkoto yang namanya disebut sekarang dengan sate dangun-dangun. Jadi itu baru yang ada di Julapangkoto yang bernama itu sate. Jadi untuk itu ke depan dengan adanya desa wisata ini sangat nyambung dan sangat erat hubungannya dengan kuliner dengan wisata. Insya Allah di tempat wisata ini kita melihat banyak binatang ciga. Jadi ciga ini nanti kita akan manfaatkan. Bagi siapa yang masuk nanti ke desa wisata ini harus berbelanja minimalnya makanan supaya nanti para ciga ini tidak mengganggu para tanaman atau sawah atau tumbuhan masyarakat yang sedang akan dipanen. Tapi sekarang sangat mengganggu sekali yang namanya ciga, sebab di situ ada di dekat akan dibuatnya desa wisata itu ada namanya rimbo ciga. Jadi ciga itu banyak. Jadi kemudian kita melangkah kepada keagamaan. Mungkin di Julapangkoto untuk saat sekarang ini ada 12 masjid dan tempat-tempat sekolah agama juga ada. Yang pertama sekolah TK Asia dan juga TK Anahal dan SMP Anahal, yang memungkinkan di sini juga sudah banyaknya tumbuh pondok-pondok tapis yang ada di Jorong Gugua. Yang Jorong Gugua itu yaitunya tapis Datuk Somat. Jadi juga ada di Jorong Balensiro pondok tapis dan juga ada pondok tapis yang ada di Masjid Dangun-Dangun. Jadi 3 pondok tapis ini yang sesuai juga dengan visi dan misi Bapak Bupati yang kita terpilih yang periode 2001 sampai 2024. Kemudian juga sesuai dengan visi dan misi Bapak Bupati kita yang terpilih ini, kita Negari Julapangkoto juga di bidang adat sangatlah menonjol sesuai dengan SK Bupati, SK Gubernur tahun 2018, bahwasanya Negari Julapangkoto sudah dinobatkan menjadi Negari Pelestarian Adat yang mana di Kabupaten Kota yang di SK oleh Gubernur yaitunya Negari Julapangkoto. Jadi semenjak itu sampai sekarang kita selalu mengutarakan masalah adat, yang salah satunya bukti fisiknya di Negari dalam pelayanan masyarakat di bidang adat yang mengarah kepada pernikahan, yang mengurus anak menakannya di tempat Negari. Kita mewajibkan harus ninik mama minimal 2 balang, kalau tidak bersama laki-laki dari pihak ibu. Jadi itulah salah satunya program dari pelestarian adat itu. Dan juga di samping itu banyak lagi 5 program yang kita muatkan di dalam pelestarian adat ini, yang salah satunya lagi bagaimana nanti kita akan membuat Batogak Penghulu Nagari yang nanti akan diselenggarakan di Negari Julapangkoto. Kemudian bagaimana nanti fungsi dari nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, bodoh kanduang, dan juga nanti balai adatnya. Kebetulan balai adat di Negari Julapangkoto sekarang ini sangat memperhatikan dengan adanya Negari Pelestarian ini. Mungkin ke depan kita bisa memohon kepada pemerintahan untuk bisa menoleh sedikit tentang bagaimana nanti bisa membangun balai adat di Negari Julapangkoto. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.